Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal mustami'un al-kiram, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih kama qauluhu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Hingga hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan hidayah, taufik, petunjuk, kita masih diberikan keimanan dalam hati kita, sehingga kita dapat melaksanakan, kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan seluruh umat Islam hingga yaumil qiyamah nanti, yang senantiasa kita harapkan syafaat dari beliau ketika besok di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan kitab suci Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, lalu disampaikan kepada umatnya pada bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu, maka Al-Qur'an dimaksudkan adalah menjadi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar supaya menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dan juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Tidak hanya orang beriman, tidak hanya orang muslim, tidak hanya orang bertakwa saja, tetapi petunjuk pula bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Maka setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nabi lagi setelah beliau diutus oleh Allah. Dan beliau merupakan khatamul anbiya wal mursalin. Dan diwariskan kepada kita Al-Qur'an, kitab suci yang menjadi petunjuk, sumber hidup, sumber petunjuk hidup bagi umat manusia. Dan terutama sekali kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang muslim, dan sebagai orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan akidah Islam kita yang meyakini rukun iman, iman kepada Allah dan kepada malaikat, kitab sucinya, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir baik maupun buruk. Maka disitulah kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita telah mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita agar kita senantiasa untuk menjaganya, senantiasa untuk istiqomah di jalannya, sembari berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Kau condongkan hati kami setelah Kau berikan petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita semua sebagai orang muslim, sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman tetap dapat istiqomah dalam menjalankan ibadah.
tetap istiqomah dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Besok di yaumil akhir yang kita harapkan adalah bagaimana kita kembali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan ahli surganya atau ahli jannahnya. Salah seorang tabi'in yang bernama Imam Syaqiq Al-Balkhi, beliau pernah memberikan nasihat kepada umatnya. Ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk, atau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya hidayah, taufik, petunjuk itu sangatlah mudah. Karena Allah sudah mengilhamkan kepada setiap manusia berkaitan dengan petunjuk keimanan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia itu baik berupa fujur, yaitu berupa keburukan, wa taqwaha, maupun berupa ketakwaan. Setiap manusia sudah dibekali ilmu untuk kemampuan memisahkan atau membedakan antara yang hak dan antara yang batil. Bukankah dulu ketika kita masih berada di alam roh, kita sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahid. Maka kita semua akan menjadi, setelah berjanji ketika hidup di dunia akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan ada beberapa hal yang menjadikan seorang tidak mampu atau tidak dapat atau tertutup daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Imam Syaqiq Al-Balkhi mengatakan yang pertama adalah seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi mereka lupa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sudah sangat banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dari pagi, siang hari, petang hari, malam hari, kembali pagi lagi, kembali pada siang hari, terus sampai dengan usia kita yang sekarang ini, sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kadang-kala seringkali kita lupa mensyukurinya. Kita mungkin lupa membaca hamdalah bahwa kita sudah setengah hari mampu berpuasa pada hari ini. Kita sudah sampai di masjid ini, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tetapi ini adalah seringkali lupa oleh umat manusia, seringkali dilupakan oleh kita. Karena apa? Karena hakikatnya manusia adalah banyak yang seringkali mengeluh dengan keadaan, seringkali mengeluh dengan situasi yang terjadi, mengeluh dengan dirinya, mengeluh dengan pribadinya, dengan keluarganya, dengan situasi yang sedang dihadapinya, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi salah satu penyebab seseorang gagal mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bulan Ramadan adalah bulan di mana Rasulullah SAW senantiasa mencontohkan kepada kita untuk terus mencoba dekat dengan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Banyak di antara kaum muslimin mungkin yang terlena dengan kehidupan dunianya sehingga mereka lupa berdekatkan diri dengan Al-Quran, kitab suci kita masing-masing. Nasihat yang pertama adalah seseorang yang lupa bersyukur padahal nikmat senantiasa ada dalam diri mereka. Lalu nasihat yang kedua adalah seseorang yang mencintai ilmu, suka dengan ilmu, tapi mereka lupa dengan beramal. Banyak ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada umat, kepada kita semua, dan kita seringkali banyak memperoleh dari berbagai macam tempat, dari banyak tempat. Tapi seringkali manusia lupa untuk mengamalkan itu, untuk mempraktikkan apa yang menjadi ilmu yang kita dapatkan. Dan ini pun menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang tidak mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mungkin lupa seringkali bersyukur dengan mengucap hamdalah, barangkali yang kedua kita juga lupa atau bahkan jarang sekali untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan ini menjadi renungan bagi kita semua agar supaya kita terhindar dari itu semua, dan agar supaya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan.
Yang ketiga adalah mudahnya seseorang untuk berbuat kesalahan, mudahnya seseorang untuk berbuat dosa, tetapi mereka seringkali lupa, seringkali sulit untuk bagaimana bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kadangkala gampang sekali untuk berbuat dosa, gampang sekali untuk berbuat kesalahan karena manusiawi. Syaitan mudah menggoda mereka. Syaitan senantiasa mencoba untuk menjerumuskan setiap manusia. Tetapi ketika seorang sudah mudah sekali untuk berbuat dosa, berbuat kesalahan, bagi mereka seringkali melupakan bagaimana caranya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang bicara, saya masih banyak urusan dengan dunia, saya masih banyak urusan dengan kehidupan saya, maka untuk bertaubat nanti sajalah, nanti kalau sudah berusia sekian sudah tua baru kita mau bertaubat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan hidup kita yang ada di dunia ini sekarang ini agar supaya kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunggu harus tua, tidak menunggu